selamat datang di awal cerita. Pada video kali ini kita akan membahas alur cerita film yang berjudul Good Night Mommy. Dan semoga sehat selalu buat kalian serta keluarga besar kalian. Oke, kalau gitu langsung aja kita mulai. Let's go! Diawali dengan seorang anak laki-laki bernama Elias yang sedang berlari di tengah ladang jagung yang luas. Dia berlari sambil sesekali melihat ke belakang seperti sedang menghindari sesuatu yang mengejarnya. Yang ternyata dia sedang bermain polisi maling dengan saudaranya yang memakai topeng yaitu Lukas. Di mana Elias dan Lukas merupakan saudara kembar yang identik. Mereka berdua selalu bermain bersama di sekitar rumahnya yang sangat luas yang berada jauh dari keramaian. Selesai bermain polisi maling, mereka masuk ke sebuah goa, dilanjutkan dengan bermain di danau yang dekat dengan rumah mereka. Lalu, terlihat sebuah mobil yang datang ke rumah mereka. Sehingga mereka segera masuk dalam rumah dan memastikan kalau yang datang itu adalah ibu mereka. Mereka masuk ke dalam kamar ibunya dan menemukan sang ibu yang bernama Mary sedang menutup tirai jendela. Namun mereka merasa heran mendapati wajah ibunya yang diperban. Yang ternyata, Mary baru saja melakukan operasi plastik karena sesuatu. Mary yang melihat pakaian Lukas dan Elias yang kotor, menyuruh mereka untuk segera mandi, membersihkan diri, dan mengganti pakaiannya. Lalu malam harinya, Mary hanya menyiapkan makan malam untuk Elias, yang membuat Elias bertanya mengapa kau mengabaikan Lukas. Namun Mary menjawabnya dengan datar kalau Elias mengetahui apa penyebabnya. Setelah makan malam, mereka menghabiskan waktu dengan bermain tebak-tebakan, dan disinilah terdapat keanehan ketika Mary mendapat giliran untuk menebak. Karena Mary tidak dapat menebak dengan benar sama sekali. Yang padahal Elias dan Lukas telah memberikan clue yang sangat detail dan jelas. Di mana jawabannya adalah mama yang tak lain adalah Mary sendiri. Lalu ketika malam semakin larut, Elias dan Lukas pun bersiap untuk tidur. Namun sebelum itu Elias yang melihat ada serangga segera memindahkannya ke dalam akuarium yang dipenuhi dengan kumpulan serangga lainnya. Dan tidak lupa mereka menyempatkan push rank lebih dulu. Tiba-tiba Mary datang dan segera mengambil ponselnya, dilanjutkan dengan memberikan peraturan baru di rumahnya. Yaitu tidak boleh ada tamu dan hewan yang masuk dalam rumah mereka. Di mana hal itu membuat Elias dan Lukas semakin heran dengan sikap sang ibu yang sangat berbeda semenjak kedatangannya setelah melakukan operasi. Sehingga Elias yang penasaran diam-diam mengendap menuju kamar mandi dan melihat sang ibu sedang melakukan perawatan pada wajahnya dengan melepas perbannya. Lalu tiba-tiba Mary melirik melalui cermin dengan mata yang menyeramkan sehingga Elias segera kembali ke dalam kamarnya. Yang untungnya, Mary tidak menyadari keberadaan Elias. Keesokan harinya seperti biasa, mereka berdua bermain di luar rumah walaupun cuaca sedang hujan cukup deras. Setelah puas bermain, mereka pun bersantai sambil bersendau gurau, yang tak lama terdengar suara bel rumah berbunyi. Sebelum membukakan pintunya, Elias pergi ke kamar Mary, sementara Lukas menemui tamu yang datang. Di sana Elias menemukan Mary sedang tertidur, sehingga ia tidak berani untuk membangunkannya. Namun setelah Elias pergi, ternyata Mary hanyalah pura-pura tidur. Sedangkan Elias pergi mencari Lukas yang berada di ruang bawah tanah, sedang mengawasi seorang pria pengantar makanan memasukkan kotak pizza ke dalam lemari pendingin. Esok harinya Elias dan Lukas bermain di halaman rumah seperti biasa, dan Mary memandangi mereka yang sedang bermain trampolin dengan tatapan yang kosong. Lalu Elias dan Lukas melanjutkan bermain hingga menemukan sebuah ruangan bawah tanah. Mereka yang penasaran pun masuk ke dalam tempat itu yang dipenuhi dengan banyak tengkorak berserakan. Yang tanpa sengaja mereka menemukan seekor kucing yang terluka dan terjebak di dalam sana. Merasa kasihan, mereka pun membawa kucing itu pulang ke rumah diam-diam dan segera menyembunyikannya ketika Mary datang. Mary yang curiga ada sesuatu yang mereka sembunyikan karena pintu kamarnya terkunci, segera memeriksa kamar mereka dan menemukan sebuah korek api. Lantas Mary bertanya kenapa ada korek api di dalam kamar.
Elias yang menjawab kalau dirinya ingin membakar sebagian bukunya, membuat Mary emosi dengan menindihnya. Lalu Mary pergi dari kamar mereka dan tak lupa mengambil kunci kamar mereka. Sikap Mary semakin membuat Elias dan Lucas semakin keheranan ketika melihat Mary berjalan menuju ke dalam hutan sendirian. Di dalam hutan, Mary berjalan sambil menanggalkan pakaiannya satu persatu, termasuk perban di wajahnya. Kemudian, disusul dengan gerakan kepala yang seperti konslet. Yang ternyata itu hanyalah mimpi yang dialami oleh Elias dan Lucas. Lalu mereka mengambil seekor serangga yang berada di dalam akuarium, dilanjutkan dengan pergi menuju kamar Mary yang sedang tertidur pulas. Di sana mereka meletakkan serangganya di tubuh Mary yang tanpa diduga serangga itu masuk ke dalam mulutnya. Keesokan harinya, Elias dan Lucas yang tidak melihat foto Mary terpajang di dinding, mulai mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Mereka memulainya dengan melihat-lihat album foto keluarga, yang tanpa sengaja menemukan foto ibunya bersama wanita lain dengan penampilan yang serupa. Hal itu semakin membuat mereka curiga sehingga memberanikan diri untuk memeriksa laptop milik sang ibu. Dan di sana menemukan iklan rumah mereka berada di situs jual beli. Lantas mereka segera melakukan investigasi secara mandiri, yaitu dengan menaruh alat perekam suara di kolong tempat tidur Mary. Walaupun hampir ketahuan karena Mary tiba-tiba masuk dalam kamar, namun mereka berhasil bersembunyi dan segera pergi kembali ke kamar mereka. Dan saat itulah mereka baru sadar kalau kucing mereka sudah tidak berada di tempatnya. Lalu mereka pun mencari kucing itu di seluruh sudut rumah dengan diam-diam. Hingga akhirnya mereka menemukan keberadaan si kucing di belakang lemari pendingin dalam keadaan mati. Di mana hal itu membuat mereka berdua menganggap bahwa ini adalah perbuatan sang ibu. Kemudian mereka memasukkan banyak serangga ke dalam toples, dilanjutkan dengan mengawetkan si kucing di dalam akuarium. Mereka sengaja meletakkannya di ruang keluarga agar sang ibu tahu kalau mereka kecewa dengan apa yang dilakukannya. Namun Mary yang melihat itu malah semakin marah, ditambah dengan Elias yang mengatakan kalau kau bukanlah ibu kami. Lantas Mary segera membawa Elias masuk dalam kamar dan mengatakan kalau aku adalah ibumu. Mary juga meminta Elias untuk tidak bermain ataupun berbicara dengan Lucas lagi, yang nampaknya Mary benar-benar mengabaikan Lucas dan menganggapnya tidak ada. Beruntung Lucas selalu ada untuk menemani Elias, sambil mengatakan kalau sang ibu ingin memisahkan mereka berdua. Lalu malam harinya mereka terlihat saling memukul satu sama lain, di mana Lucas berusaha meyakinkan Elias kalau Mary bukanlah ibu mereka. Sehingga mereka pun mempersiapkan alat untuk melakukan sesuatu dan berjaga di depan pintu secara bergantian. Namun karena Elias yang masih ngantuk tiba-tiba mendapati pintu kamar terbuka. Disusul dengan melihat Lucas menuju kamar Mary dengan membawa sebuah cutter. Di sana Lucas membelah perut Mary yang tanpa diduga keluar banyak serangga. Yang ternyata itu hanyalah mimpinya Elias. Keesokan paginya ketika Elias dan Lucas sedang menyantap sosis, Mary datang meminta untuk dibukakan pintu kamar mereka. Mary mengatakan kalau dirinya sudah tidak lagi marah kepada Elias, sehingga mereka berdua segera menyingkirkan buku yang menahan pintu kamar. Dan mereka pun terkejut melihat penampilan Mary yang tidak lagi memakai perban di wajah. Bahkan kini sikapnya jauh lebih marah dari sebelumnya dengan memberikan sebuah hadiah mainan bumerang. Lalu mereka meminta izin kepada Mary untuk memainkannya di luar rumah. Yang tanpa diduga, kesempatan itu digunakan oleh mereka untuk melarikan diri sejauh mungkin. Sesampainya di pusat pedesaan yang sepi, mereka pergi menuju gereja terdekat dan meminta bantuan pihak gereja untuk menolong mereka. Beruntung pihak gereja bersedia menolong mereka yang diwakilkan oleh pendeta dengan mengantarkan mereka ke kantor polisi terdekat. Namun nyatanya mereka malah diantar kembali ke rumah mereka di mana Mary sudah menunggu kedatangan mereka. Awalnya Elias dan Lucas menolak turun dari mobil, namun apa daya, karena terpaksa akhirnya mereka segera berlari masuk dalam rumah dan bersembunyi.
Sebelum pergi, pendeta bertanya apa yang sedang terjadi kepada Mary, akan tetapi Mary hanya mengatakan bahwa ini terkait dengan kecelakaan dan perpisahan. Setelah pendeta pergi, Mary segera mengunci seluruh pintu dan jendela, disusul dengan mencari keberadaan Elias dan Lukas. Namun karena tidak menemukan mereka, Mary pun pergi menuju kamarnya. Di sana Mary meminum obatnya dan terlihat begitu sedih, yang sepertinya Mary sedang mengalami sesuatu yang begitu berat sehingga membuatnya depresi. Lalu di tengah tidurnya yang pulas, tiba-tiba Elias dan Lukas muncul dari kolong tempat tidur yang langsung melakukan sesuatu kepada Mary. Keesokan harinya Mary pun terbangun mendapati dirinya terikat dan di hadapannya sudah ada Elias dan Lukas dengan menggunakan topeng. Kemudian mereka menginterogasi Mary dengan menanyakan siapa wanita yang berfoto dengan penampilan yang sama. Namun Elias dan Lukas tidak puas dengan jawabannya Mary, yang mengatakan kalau itu adalah temannya yang suka meniru penampilan dirinya. Sehingga mereka berdua pun kembali memeriksa laptop milik ibunya untuk memastikan ciri-ciri yang dimiliki sang ibu. Mereka yang melihat ibunya memiliki mata berwarna coklat segera mencocokkannya, yang ternyata Mary memiliki mata berwarna biru kehijauan. Namun Mary mengatakan kalau itu hanyalah sebuah soft lens. Dan saat itulah Elias mulai mempercayai kalau Mary adalah ibu mereka yang sebenarnya. Akan tetapi hal itu membuat Lukas marah karena mereka berdua sudah sepakat untuk menemukan ibu mereka yang asli. Singkat cerita, Mary yang menyadari kalau Elias percaya bahwa dirinya adalah ibu mereka, mulai melakukan pendekatan dengan mengajaknya berbicara baik-baik. Di mana hal itu nampaknya berhasil, yang membuat Mary memujuk Elias untuk melepaskan ikatan dirinya. Namun tiba-tiba Lukas datang dan kembali mengingatkan kesepakatan di antara mereka berdua. Lalu mereka yang teringat kalau ibu mereka memiliki tanda lahir di pipi, segera mengeceknya yang ternyata itu hanyalah sebuah tipuan. Lantas mereka membuatkan tanda lahir buatan dengan menyorotkan cahaya matahari menggunakan kaca pembesar. Setelah itu mereka menutup mulut Mary disusul dengan pergi keluar untuk berdoa. Yang tak lama, dua orang perwakilan Palang Merah datang untuk meminta sumbangan. Mereka yang tidak menemukan adanya orang di dalam rumah, lantas mencarinya sambil memanggil. Lalu ketika mereka hendak ke lantai atas, Elias dan Lukas muncul, mengatakan kalau ibu mereka sedang pergi keluar. Lukas yang khawatir keberadaan Palang Merah di dalam rumah akan mengganggu rencana mereka, akhirnya inisiatif menyuruh Elias untuk memberikan sumbangan. Sementara Mary yang menyadari kalau ada orang lain di dalam rumah berusaha untuk membuka penutup mulutnya. Namun sayang ketika berhasil membukanya, Palang Merah telah pergi dan tidak mendengar teriakan Mary. Lalu, Elias dan Lukas menggunakan lem untuk menutup kembali mulutnya Mary. Malam harinya mereka menyiapkan makan malam untuk Mary. Namun karena mulutnya telah tertutup lem yang telah mengering, akhirnya Lukas menyuruh Elias untuk membukanya menggunakan sebuah gunting. Yang tentu saja karena ngasal Elias pun tanpa sengaja melukainya. Sebenarnya Elias tidak tega melihat keadaan Mary seperti itu, akan tetapi Lukas kembali menyuruh Elias meminta Mary membuktikan kalau ia adalah ibu mereka. Di mana Elias bertanya kepada Mary apa lagu favoritnya Lukas. Sayang Mary yang menjawabnya dengan jawaban yang salah, membuat Elias menjadi yakin kalau Mary bukanlah ibu mereka yang sebenarnya. Sehingga mereka berdua kembali memberikan pelajaran kepada Mary dengan mencabut salah satu giginya. Dan hal itu membuat Mary membasahi kasur karena bocor. Lalu Mary meminta izin pergi ke toilet untuk membersihkan dan mengganti pakaiannya. Elias pun melepaskan ikatan Mary, sementara Lukas bersiaga dengan sebuah alat pemanah. Dan kesempatan itu segera Mary manfaatkan untuk melarikan diri, yang sayangnya di setiap sudut rumah telah dipenuhi dengan jebakan. Lalu ketika sadar, Mary sudah terikat di lantai dengan mata yang sudah dilem oleh mereka, serta banyak lilin yang berada di sekelilingnya. Mary memohon dan memujuk Elias untuk melepaskan ikatannya dengan menawarkan sebuah kesepakatan,
di mana Mary berjanji tidak akan mengabaikan Lukas kembali dan menganggap kalau Lukas masih hidup bersama dengan mereka. Yang tentu saja, apa yang dikatakan Mary membuat kita bertanya-tanya apa yang terjadi. Mendengar itu, Elias mulai percaya dengan apa yang dikatakan oleh Mary, namun lagi-lagi Lukas muncul dan kembali mempengaruhi Elias. Apakah kau benar-benar percaya dengan apa yang dikatakan oleh Mary? Lukas menyuruh Elias untuk bertanya kepada Mary apa yang sedang Lukas lakukan saat ini. Akan tetapi Mary yang tidak dapat melihat Lukas tentu saja tidak mengetahuinya. Karena kecewa, mereka mulai membakar gorden yang dengan cepat menyambar dan membakar sisi rumah. Termasuk Mary yang tidak dapat pergi kemanapun. Di mana kejadian itu menewaskan Mary dan Elias, yang bukannya pergi keluar tapi dia malah pergi ke lantai atas. Dan film pun ditutup dengan Mary, Elias, dan Lukas yang telah berkumpul kembali di alam lain. Tamat. Oke, jadi kurang lebih seperti itulah alur cerita film kali ini. Di mana sedikit penjelasan tentang film ini menurut pemahaman yang gua tangkap. Yaitu Lukas yang selama ini dilihat oleh Elias hanyalah sebuah delusi. Yang mungkin diakibatkan karena mereka berdua kembar identik, sehingga mereka memiliki ikatan satu sama lain. Dan hal itu membuat Elias menganggap bahwa Lukas masih hidup. Karena faktanya, Lukas telah tewas dalam sebuah kecelakaan yang mereka alami. Yang sayangnya kecelakaan tersebut tidak diperlihatkan ataupun dijelaskan. Dan kecelakaan itu membuat wajah Mary harus dioperasi sehingga menghilangkan tanda lahirnya yang berada di pipi. Jadi wajah Mary yang diperban bukan karena operasi plastik, melainkan operasi yang dilakukan karena telah rusak akibat kecelakaan. Sementara ayah mereka yang tidak terlihat batang hidungnya sejak di awal film, ternyata orang tua mereka telah lama berpisah di mana Mary mendapatkan hak asuh Elias dan Lukas. Dan perubahan sikap Mary yang sebenarnya penyayang menjadi sensitif, disebabkan karena ia mengalami depresi atas kematian Lukas. Semoga kalian terhibur, sampai jumpa di video berikutnya.